と言ってる場合じゃないんだ。この本によると、この世界の大半は海っていう水で覆われているんだって。僕が言ったこと間違ってなかっただろ。 Kalau kita ngomongin Attack on Titan, nama-nama seperti Eren, Mikasa, atau Levi pasti langsung kebayang. Mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa dan cerita mereka seringkali jadi sorotan utama. Tapi ada satu karakter yang perjalanan hidupnya nggak kalah penting meskipun dia nggak dilihat sebagai pahlawan utama. Di video kali ini, Minkuo bakal menggali lebih dalam tentang perjalanan Armin, karakter yang membuktikan kalau kekuatan terbesar nggak selalu datang dari tubuh yang kuat. Dari seorang bocah penakut hingga menjadi seorang pemimpin dengan hati yang penuh harapan. Yuk langsung kita bahas aja. Armin tumbuh besar di dalam tembok di distrik Shiganshina. Di sana hidup penuh dengan ketakutan, bukan hanya karena ancaman Titan, tapi juga karena ketidakberdayaan manusia itu sendiri. Namun ada satu hal yang membedakan Armin dari kebanyakan anak-anak lain, di mana anak-anak lain lebih fokus untuk bertahan hidup, sementara Armin malah bermimpi tentang dunia luar. Dia nggak takut untuk berimajinasi tentang lautan yang luas, padang pasir yang tak berujung, dan segala hal yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tapi ketertarikan yang berbeda ini justru membuatnya dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Dia dianggap aneh, lemah, bahkan sering dipukuli. Itulah yang membuat Armin tumbuh dengan perasaan tidak berharga. Tapi justru karena dia sering merasa seperti itu, Armin mulai mengembangkan dua hal besar dalam hidupnya, rasa takut dan rasa ingin tahu. Rasa takut yang membuatnya merasa lemah dan tak berdaya justru jadi kekuatan terpendam yang mendorongnya untuk selalu mencari jawaban. Dan rasa ingin tahunya yang membuatnya terus belajar, membaca, dan membayangkan dunia luar adalah bahan bakar yang akan menggerakkannya untuk maju terus ke depan. Ketika akhirnya Armin, Eren, dan Mikasa memutuskan untuk bergabung dengan Survey Corps, Armin tahu bahwa dia nggak akan pernah jadi prajurit terbaik. Secara fisik, dia jauh tertinggal. Berbeda dari Eren yang penuh semangat dan Mikasa yang sudah luar biasa terlatih, Armin adalah sosok yang cemas dan selalu ragu. Tapi meskipun dia merasa lemah, ada satu hal yang membuat Armin berbeda dengan prajurit kebanyakan, yaitu kepintarannya. Walaupun dia bukan yang tercepat atau terkuat, Armin tahu bahwa dia bisa mengandalkan kepintarannya. Ketika semua orang berjuang menggunakan otot, Armin menggunakan otaknya untuk menemukan banyak sekali solusi tidak terduga. Dia mungkin bukan yang pertama dalam latihan atau yang paling menonjol di medan perang, tapi Armin selalu hadir dengan ide-ide yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam dunia yang brutal itu, kekuatan terbesar nggak selalu datang dari tubuh yang kuat, tapi dari kemampuan berpikir dan beradaptasi dalam situasi yang sangat sulit. Di banyak kesempatan, Armin sering merasa terintimidasi oleh mereka yang lebih kuat darinya. Salah satunya adalah pertemuan dengan Reynolds dan Bertolt, yang ternyata mereka adalah Titan penyusup. Di sini Armin menghadapi kenyataan pahit bahwa meskipun dia cerdas, dunia ini nggak selalu bisa diselesaikan dengan kepintaran saja. Dia merasa nggak berdaya, bahkan ketika dia mencoba menggunakan kecerdasannya untuk menangkap Rainer atau menyusun rencana melawan Titan. Di sini kita bisa lihat bahwa Armin tetaplah manusia biasa. Di saat dia nggak bisa melakukan apa-apa, Armin pun mulai kehilangan arah. Namun di saat-saat yang paling gelap itu, Armin justru menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Saat Colossal Titan menyerang, Armin nggak memilih untuk mundur. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan orang-orang yang ia cintai. Dia menjadi umpan hidup demi memberikan kesempatan bagi Eren dan Mikasa untuk bertindak. Itu adalah salah satu momen penting dalam perjalanan hidup Armin. Dia bisa saja melarikan diri, tapi dia memilih untuk berkorban. Itu menunjukkan seberapa besar cintanya pada teman-temannya dan seberapa jauh Armin bersedia pergi untuk menyelamatkan dunia. Namun pengorbanan itu tidak tanpa harga karena tubuh Armin terluka parah. Dia hampir mati, tapi takdir ternyata membawa perubahan besar. Ketika Levi harus membuat keputusan besar antara menyelamatkan hidup Armin atau Erwin, dan akhirnya Armin diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Momen ini bukan hanya soal hidup atau mati, tapi juga tentang memilih siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Armin dengan segala keraguan dan ketakutannya mendapat kekuatan Colossal Titan yang memberi dia kemampuan untuk menghancurkan musuh dengan satu serangan. Namun di balik kekuatan yang luar biasa ini, Armin merasa terisolasi. Dia bukan tipe orang yang senang menghancurkan atau mengendalikan hidup orang lain. Kekuatan Colossal Titan justru memberikannya beban besar. Dan Armin merasa bahwa setiap kali dia menggunakan kekuatan itu, dia semakin jauh dari dirinya sendiri. Namun dengan semua beban itu, Armin tetap berjuang. Dia menyadari bahwa untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijaksana, dia harus terus mempertahankan hati yang penuh harapan dan bukannya dendam.
Sebagai Colossal Titan, Armin mungkin bisa menghancurkan dunia, tetapi yang lebih penting dia berjuang untuk mencari cara menghentikan kehancuran itu. Sebelum ia bertindak menjadi Colossal Titan, Armin selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada cara lain untuk menang selain dengan kekuatan? Dan di tengah kebingungannya, Armin mulai menyadari satu hal yang penting. Perang ini bukan tentang siapa yang kuat, tapi tentang siapa yang bisa membawa perdamaian, dan itulah yang ia perjuangkan sepanjang waktu. Dan ketika Eren memutuskan untuk melakukan rumbling, Armin tahu bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Tapi dia juga percaya meskipun Eren memilih jalan kekerasan, masih ada jalan untuk menghentikan semuanya. Armin tidak hanya melihat dunia dalam hitam putih, tapi ia bisa melihat ada harapan di tengah kehancuran. Setelah Eren mengambil keputusan besar untuk menghancurkan dunia, Armin pun mulai muncul sebagai salah satu pemimpin yang mencoba mencari cara untuk mengakhiri penderitaan itu dengan korban seminimal mungkin. Armin berjuang untuk menyeimbangkan antara masa lalu dan masa depan untuk menciptakan dunia yang lebih baik secara damai. Tapi Armin tahu bahwa keputusan ini nggak mudah. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan setiap upaya perdamaian bisa dihancurkan dalam sekejap kalau langkah yang diambil nggak hati-hati. Armin memilih untuk menjadi jembatan dan bukannya tembok. Meskipun dia merasa ragu, tapi dia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Namun di balik semua keputusan besar yang diambilnya, Armin tetap menjadi sosok yang rentan. Dia nggak sempurna dan bukannya tanpa rasa takut. Tapi dia belajar bahwa menjadi pemimpin itu bukan soal kekuatan terbesar yang kita miliki, tapi soal seberapa besar kita bisa membawa orang lain menuju masa depan yang lebih baik. Keren banget nggak? Akhirnya Armin bukan hanya menjadi pahlawan karena kekuatan atau kecerdasannya, tapi karena kemampuannya untuk tetap mempertahankan harapan meski dunia di sekitarnya hancur. Armin yang dulu dianggap lemah, sekarang menjadi simbol bagi mereka yang percaya bahwa harapan bisa ada meski segala sesuatu sudah hilang. Dan dia juga mengajarkan pada kita bahwa di dalam kegelapan selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Keberanian bukan hanya soal bertarung, tapi tentang bertahan di saat-saat paling sulit. Dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, Armin Arlott menunjukkan bahwa pahlawan sejati bukanlah orang yang sempurna, melainkan mereka yang berani tetap berjalan meskipun jalan itu penuh dengan tantangan. Kalau kita lihat perjalanan Armin Arlott dari awal sampai akhir, ada satu hal yang benar-benar terasa, bahwa pahlawan sejati bukan yang paling kuat, paling cepat, atau paling hebat bertarung, tapi mereka yang tetap bertahan bahkan ketika dunia di sekitarnya terasa runtuh. Armin nunjukin ke kita bahwa keberanian itu bukan soal nggak punya rasa takut, justru keberanian lahir dari rasa takut itu sendiri. Rasa takut kehilangan, rasa takut gagal, rasa takut mengecewakan, tapi walaupun begitu kita tetap memilih untuk melangkah maju. Dan di tengah semua kekacauan, pengkhianatan, dan kehilangan, Armin tetap berperan pada sesuatu hal yang sederhana tapi kuat, yaitu secerca harapan. Bukan harapan kosong, tapi harapan yang lahir dari keyakinan bahwa dunia bisa lebih baik lagi meski saat itu semua orang sudah berhenti percaya. Dia bukan orang yang lahir untuk berperang, tapi Armin mengajarkan pada kita bahwa kadang orang-orang yang nggak suka berperang itulah orang yang layak menjadi pemimpin, karena mereka tahu betul harga dari sebuah kehancuran. Armin bukan orang yang suka bertarung, tapi justru karena itu dia jadi orang yang paling tahu kenapa perdamaian itu penting. Gimana nih menurut teman-teman semua? Dari semua perjalanan Armin, bagian mana nih yang paling nancep di hati kalian? Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Minkuwo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!